Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Japa Al-Bukhari di acara Catatan Pejabat. Kali ini akan membahas tentang suatu hal yang spektakuler yang ada di muka bumi ini pada masa silam. Jadi gak ngebahas Indonesia dulu ya. Ntar ada sebenarnya. Tapi untuk saat ini kita akan membahas luar Indonesia. Yaitu salah satu hukuman tersadis pada masa Romawi kuno. Yaitu hukuman dijilati kambing. Pasti dengarnya sangat lucu sekali, hukuman dijilati kambing. Tunggu dulu sampai penjelasan ini selesai. Hukuman dijilati kambing, pernah dengar tentang hukuman itu? Hukuman aneh zaman baheula atau zaman dulu. Salah satu yang paling absurd sekaligus menyeramkan adalah lidah kambing. Hukuman lidah kambing. Lidah kambing cuman pakai air asin. Ya, lidah kambing air asinnya ditaruh di kakinya. Kaki si yang akan dihukum ini. Hukuman ini punya efek yang gak main-main. Hukuman ini berasal dari zaman Yunani kuno. Sebuah era di mana kreativitas sering dipakai untuk hal-hal sadis. Sehingga kambing bukan cuma hukuman tapi juga alat untuk orang ngaku dosa. Korban atau orang yang dihukum ini diikat dengan telapak kakinya direndam air asin. Lalu kayak dikasih pasungan gitu kan. Kasih pasungan gitu kakinya, terus direndam air asin. Sekilas hanya sesi sepak kan. Direndam air asin ya kan. Terus dijilati kambing. Tapi bukan relaksasi ini ya. Melainkan awal dari penyiksaan. Jadi direndam air asin itu adalah awal dari penyiksaan. Yang enggak berbahaya kan? Oh, penyiksaan yang enggak berbahaya. Seekor kambing dilepas dan mulai dijilati residu asin di kaki korban. Awalnya geli-geli lucu, ya kan? Kalau orang nonton ketawa. Geli-geli lucu bahkan bikin ketawa karena siapa yang takut sama jilatan kambing. Tapi tunggu dulu. Lidah kambing itu kasar banget, mirip amplas. Jilatan terus-menerus bikin kulit korban terkikis sampai muncul luka terbuka yang sakitnya luar biasa. Ironisnya, kambing yang dikenal jinak dan sering jadi simbol kehidupan justru dipakai buat nyiksa. Dari hewan ternak biasa berubah jadi alat penyiksaan. Yang bikin trauma metode ini. Metode ini dipakai di berbagai tujuan seperti memaksa orang untuk mengaku dosa atau sekedar menghukum dengan cara yang nyeni. Gak cuman itu, hukuman ini juga sering dijadikan tontonan di masa itu. Penderitaan sering dijadikan orang-orang datang untuk menonton korban penderitaan sambil melihat bagaimana kambing yang polos menjadi alat penyiksaan. Hukuman ini mungkin jadi tinggal sejarah. Hukuman ini mungkin jadi tinggal sejarah, tapi jadi mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa batas bisa menghasilkan metode yang absurd. Sekaligus sekejam ini, kreativitas harusnya dipakai untuk kebaikan, bukan penderitaan. Ya kan? Nah, kayak dulu pernah denger ingat gak ada yang kayu yang runcing gini, terus orangnya didudukin di kayu tersebut, terus kakinya dikasih pemberat, akhirnya tubuhnya terbelah tuh. Ada yang kayak gitu juga sih. Bahkan gue kayak kepikiran hukuman yang sama nih kayak gini seandainya gue jadi presiden, terus gue disuruh menghukum koruptor.
gue bakal punya hukuman yang hampir-hampir sama nih kayak gini nih. Pertama, si koruptor itu di apa namanya? Kalau seandainya gue jadi presiden ya, terus gue dikasih tantangan, Pak Presiden, gimana jika Anda menghukum seorang koruptor? Simple. Pertama, suruh nginep, diinepin di kamar biasa. Nepin kamar biasa. Kalau tadi kan dibalurin residu, ya kan? Balurin residu. Ini dibalurin terasi. Badannya dibalurin terasi, di scrub gitu, terasi di scrubin ke badannya. Ya kan? Terasi di scrubin ke badannya. Habis itu barulah lepaslah ribuan tikus ke situ. Tak. Komputer lagi. Koruptor itu jadi dikumpulin, koruptor dikumpulin satu ruangan, dikasih scrub pakai terasi gitu. Habis itu tikus itu dilepasin dah. Bak, semua tikus dilepasin dah. Itu ribuan tikus. Gak tau digigitin apa dijilatin dah tuh. Gitu dah pokoknya kalau gue jadi presiden hukumannya. Iya kan? Ada kreativitasnya kayak zaman dulu itu kan, didudukin di kayu runcing, ya kan, kayak tadi dijilatin kambing, di apa lagi? Kalau rajam tuh emang ada tuh dari dulu. Rajam membuat penjinah, ya kan. Cuman kalau itu dia, masih ada beberapa hukuman-hukuman yang oks banget gitu di zaman dulu. Kalau diterapkan zaman sekarang, wah, kayak melanggar HAM apa-apa gitu kan, hukuman mati aja yang ditembak tuh melanggar HAM, ya kan. Padahal faktanya dari hukuman tembak mati itu, ini misalnya yang eksekutornya tuh 8 orang. 8-8-nya megang senjata, tapi yang isi cuma satu, dan itu diacak. Jadi di antara 8 orang itu tidak ada yang tahu peluru siapa yang membunuh si orang yang dieksekusi ini. Kayak gitu. Itu hukuman mati di Indonesia. Agojo 8 Agojo ini tidak ada yang tahu peluru siapa yang udah membunuh si korbannya itu. Si pelaku yang dihukum mati itu. Misalnya kayak pelaku bom kemarin waktu itu kan ada, kalau gak salah, pelaku bom taruh kan di satu lapangan, taruh di sudut gitu. Terus 8 orang berjejer bawa senapan. Nah, senapan itu diisi peluru cuma satu. Di antara 8 senapan yang diisi peluru cuma satu. Terus diacak. Satu orang pun tidak ada yang tahu siapa yang megang pistol yang ada pelurunya. Jadi ditembak secara berurutan. Buak gitu. Kayak gitu. Jadi siapapun gak ada yang tahu. Karena misalnya, dari suara ledakannya pasti kelihatan dong dari arah mana. Enggak. Kelihatan, kedengeran enggak. Bukan latihan nembak kan dulu. Ya kan. Jadi konsepnya kayak gitu tuh, hukuman mati itu. Nah, itu tuh ingat tadi ya. Kalau jadiin film keren kali ya. Judulnya Andai Aku Jadi Presiden yang tadi gitu. Koruptor dihukum di kerumunin tikus sih kan. Nah, jadi cukup sekian dari gua nih pembahasan tentang hukuman dijilat kambing ini, ya kan. Tapi bukan kambing Bapomet ya. Kambing biasa. Cukupkan sekian dari gua karena saat ini gua harus melakukan sebuah perjalanan dulu sebentar ke situ. Pamilimat. Jadi cukupkan sekian dari gue. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ada bermanfaatnya, ada suatu informasi yang disampaikan, dan jika ada salahnya itu adalah murni dari kesalahan gue. Cukup sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.